Halo bosku, kembali lagi di channel kesayangan bersama MC Motor Jogja. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas soal velg Mutakin Ring 18 yang buat R-King kemarin ya. Velg model NK Bintang ya. Kemarin kita dapat pesanan dari salah satu customer dan dia langsung order check out di Shopee ya. Dia minta request untuk shock depan itu standar R-King, arm belakang standar R-King, terus piringannya juga pakai piringan standar R-King, walaupun piringannya juga variasi seperti itu. Cuma bawaannya R-King seperti itu. Jadi ini konsepnya standar dan untuk konsep standar itu nanti ada dua opsi yang sama-sama harus dirusak. Nah, cara pengerusakannya kayak gimana ya, harus dirusak dengan dua cara. Kalian bisa pilih nanti cara ngerusaknya kayak gimana. Terus nanti bakalan kita bagikan salah satu pengerusakan yang uh, tidak terlalu apa ya, untuk kedepannya masih aman dan tetap bagus ya. Rekomendasi lah seperti itu. Oke, seperti apa untuk video kali ini pengerusakan, kok bisa pengerusakan ya, padahal ini velg mau di PNP kan kok malah harus dirusak. Simak terus video kali ini sampai akhir biar kalian paham, biar kalian nggak gagal paham seperti itu ya. Jadi silahkan tonton video kali ini, bakalan kita jelaskan satu persatu sampai akhir biar semuanya clear, biar semuanya paham, nanti bisa kalian rusak sendiri di rumah. Oke, terima kasih. Langsung saja setelah yang satu ini. Oke, baik bosku. Ini di depan kita sudah ada dua velg Mutakin Ring 18 bintang. Ini depan belakang ya, seperti itu. Terus ini juga sudah ada seperangkat ini PNP. Nah, ini mau kita jelaskan buat kalian sesuai di judul kita. Ini uh, velg Mutakin Ring 18 yang mau DPNP kan di R-King dengan spek shock depan standar, arm belakang standar, piringan juga piringan R-King yang model cekung seperti itu. Baik itu piringan ori maupun piringan yang variasi. Pokoknya yang standar R-King seperti itu ya. Nah, itu karena standar R-King dan ini velg itu ini masih Suzuki, itu harus ada dua opsi untuk bagian depannya ya. Yang jelas bagian depan itu harus ada salah satu yang dikalahkan ya, atau harus ada salah satu yang dirusak seperti itu. Kalau pakai yang model standaran. Nah, seperti apa untuk penjelasannya? Oke, langsung saja ya, seperti ini. Oke, untuk yang belakang udah nggak usah kita bahas lagi ya. Ini yang belakang pokoknya sudah masih seperti biasa, hanya beda ini untuk bosingannya ini kita buatkan ulang karena pakai arm standar ya. Jadi sesuai request kalian, kalau kalian mau pesen armnya pakai apa, terus shock depan pakai apa, piringannya pakai apa. Nah, nanti kita bikinkan sesuai spek dari kalian. Jadi pokoknya tinggal pasang. Nah, karena ini speknya standar ya, arm standar, shock depan standar, piringan cakram depan itu juga standar. Nah, itu harus ada dua opsi yang harus dikalahkan atau harus dirusak di bagian depan. Nih, penjelasannya seperti ini. Jadi karena ini velg ini kan masih Suzuki ya bosku ya. Jadi tentunya kalau dipasang di R-King yang Yamaha itu harus ada penyesuaian ya. Kalau kemarin yang shock depannya Ninja, kan R-King kan ada dua opsi ya. Ada yang seneng pakai shock depan Ninja, ada yang seneng pakai shock depan standar. Nah, kalau yang shock depan Ninja kemarin itu ya sebetulnya harus dirusak, sama-sama harus dirusak kalau intinya pakai ini apa, piringan yang standar ya, seperti itu. Kalau pengen pakai piringan standar atau ya pokoknya variasi juga boleh, tapi yang jelas piringan standar R-King yang cekung seperti itu, baik yang orisinil maupun variasi R-King
Pokoknya yang ranking ya seperti itu ya. Itu harus ada yang dirusak. Mau shocknya depan itu standar, mau shocknya depan ninja. Kalau piringannya mau pakai ranking itu harus ada yang dirusak. Bisa dua opsi ya. Seperti itu. Opsi pertama yaitu piringannya. Nah, seperti ini. Ini piringannya nanti dirusak seperti ini, bosku. Ini piringan tak kasih ini buat contoh ya. Jadi ini buat contoh. Ini piringan itu piringan standar ranking tapi ini imitasi ya. Nah, sebagai contoh ini tak rusak ya. Pengerusakannya seperti ini. Jadi kan harusnya itu kalau piringan itu kan ini nggak lubangnya nggak sampai kayak gini ya. Lubangnya di sini aja, terus ini nyambung ya. Nah ini kita coba seperti ini. Nah kita coba seperti ini. Kita coba seperti ini. Terus nanti untuk pemasangannya langsung seperti ini. Nah, nih, nah seperti ini. Nah, terus pembautannya gimana nanti kalau seperti itu ya? Sedangkan itu nggak ada. Nah, ini udah dicoak, nanti bautnya geser-geser. Nah, kalau yang seperti ini nanti plendesnya jadi seperti ini. Nah, ini tak kasih contoh ya, bosku ya. Ini kalau yang dirusak piringannya ya, piringannya dirusak, dicoak seperti ini. Ini berlaku untuk semua piringan ranking ya. Jadi mau kalian pakai piringan yang ori, mau piringan yang variasi, mau piringan yang imitasi seperti ini. Pokoknya yang ranking lah, yang jenisnya ranking, cekung kayak gini. Itu opsi pertama itu harus dirusak piringannya ya, seperti ini. Kalau sudah dirusak, nanti pemasangannya seperti ini. Nanti kita kasih plandesnya yang seperti ini. Ini yang plandes yang tipis. Ini kurang lebih ketebalan berapa ya? Tak fokusin dulu. Nah ini. Ini ketebalan kurang lebih 2,5 mili. Kurang lebih 2,5 mili. Ini gunanya untuk ngancing aja. Plandesnya ini hanya untuk ngancing. Untuk ngancing ini apa sih piringan cakram biar terkancing. Habis itu selain untuk ngancing sebagai pemanis ya, bosku, sebagai pemanis karena ini tadi piringan sudah dicoak ya. Kalau hanya seperti ini nanti bisa geser-geser ya kalau tidak dikasih blendes. Kalau dikasih blendes kayak gini, plug ini nggak bakalan geser, terus sudah kenceng. Ini bautnya udah pas nanti. Baut 4 pas, cekungnya juga oke. Coakannya tadi udah nggak kelihatan. Lebih manis lagi, ini nanti bisa kalian cat atau dikasih warna ya sesuai dengan selera kalian atau mau disamakan dengan ini apa piringannya ya seperti ini atau mau dikontraskan itu misalkan sini piringannya hitam terus dikasih kayak gini ini nggak usah dicat kayak gini tok glowing kayak gini ini juga bisa wes pokoknya tinggal nanti sesuai dengan requestnya atau sesuai dengan selera kalian masing-masing ya mau di warna apa itu terserah. Cuma dari kita warna ya seperti ini masih netral seperti ini ya. Ini gunanya buat ngancing seperti ini dan buat pemanis biar tidak kelihatan ini coakannya ya. Jadi ini opsi pertama ya. Opsi pertama yang harus dirusak itu bagian piringannya ya seperti ini. Pengerusakannya seperti ini. Tak kasih lihat sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini nanti terus tinggal di giniin aja. Nah, gini tutup pakai blendesnya. Nah, blendes ini mesti tak bawain, bosku ya, mesti tak bawain. Tergantung nanti permintaan dari kalian. Nah, mau pengerusakan yang pertama kayak gini atau yang kedua. Kalau yang kedua nanti tak bawain blendesnya, cuma blendesnya beda nanti, tidak seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau pengerusakan pertama itu seperti ini yang dirusak piringannya. Itu nanti blendesnya seperti ini. Pasti tak bawain blendesnya. Oke? Udah jelas ya untuk cara rusaknya yang pertama seperti ini. Cara pengerusakannya seperti ini. Pertama seperti ini. Piringannya yang dirusak. Terus yang kedua. Yang kedua itu
piringannya tetap tanpa dirusak, piringannya tanpa dirusak. Terus yang dirusak apa? Yang dirusak ini velgnya, ya. Velgnya nanti dirusak. Cara ngerusaknya gimana? Ya, sorry ini aku agak flu. Ya. Cara ngerusaknya gimana? Ini cara ngerusaknya nanti ini di tukang bubut. Kalau yang ini nanti yang rusak kita sendiri. Jadi pokoknya kalian tinggal taunya pasang, ya, taunya pasang aja. Kalau yang pertama tadi ini nanti karena piringannya kan itu piringannya bawaan dari sampean ya, dari customer seperti itu. Jadi nanti yang rusak customer sendiri. Cuma caranya seperti itu tadi sudah kita kasih tutorialnya, sangat mudah, cuma modal gerinda aja dipotong seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini pengerusakan yang kedua ini memang agak ribet ya, agak ribet. Pertama agak ribet, kedua nih ya ini harus kita yang melakukan. Karena yang harus dirusak ini bagian velgnya ini, tromol velgnya ini harus dibubut, ini harus dipendekin lagi. Jadi ini harus turun lagi kurang lebih berapa ini bosku ya. Ini, nah itu. Nah ini kan ada bosing ini. Nah sedalam bosing ini sampai drat ya, itu nanti masih ditambah 2,5 mili. Nah, kurang lebih berapa itu? Ya pokoknya segitulah ukurannya segitu. Jadi ini sedalam dari bosingnya ini, bosing yang baut ini udah dibubut, bosingnya habis, itu masih ditambah 2,5. Pokoknya nanti sesuai inilah requestan kalian lah. Jadi kalian mau main yang dirusak velgnya atau mau main yang dirusak piringannya, ya seperti itu. Kalau mau dirusak velgnya ya nanti kita yang bubut ini, yang menyesuaikan velgnya ini kita. Tapi kalau mau yang simple, mau yang mudah ya ini pakai piringan ini nanti kalian coba sendiri pakai gerinda. Caranya ya seperti itu tadi. Nah, ada dua cara. Jadi yang dirusak piringannya seperti ini dan velgnya. Nah, kalau velg nanti yang rusak kita pakai mesin bubut. Kalau yang ini cukup pakai gerinda ya, nanti bisa kalian gerinda sendiri di rumah. Sekalian pasang velgnya, sekalian ngetrap velgnya juga boleh seperti itu. Jadi ada dua cara, itu silahkan kalian memilih ya. Cuma kita juga merekomendasikan bosku ya. Jadi dengan rekomendasi efisiensi habis itu nanti jangka waktu ke depannya ya. Nah, terus masalah budget juga ya. Budget itu juga dipikirkan. Efisiensi lebih efisien yang seperti ini. Ini kalian sekalian ngetrap velgnya ini nanti sekalian gerinda ini langsung jadi bisa ya. Kalau gerinda itu banyak lah di bengkel-bengkel atau malah di tiap rumah itu biasanya ada gerinda. Itu bisa kalian pinjem, kalian gerinda sendiri seperti ini tadi ya, seperti ini tadi. Ini cukup mudah, tinggal dilurusin aja. Nah, lurusin seperti itu. Nah, nanti plandesnya tak kasih yang seperti ini. Terus ya, itu efisiensi ya, efisiensi. Habis itu jangka waktu ke depan ya. Jangka waktu ke depan itu nanti lebih enak yang seperti ini. Karena apa? Ke depannya kalau misalkan ya, kalau yang tak bubut ini velg. Ini velgnya hanya PNP di King dan bisa nanti hanya pokoknya cuma buat King tok gitulah. Jadi kalau misalkan ini velg kalian udah bosen pakai velg kayak gini, pengen ganti misalkan pakai yang NK warna-warni itu atau mungkin GP Well atau mungkin Seviro seperti itu. Ini udah nggak kepake. Kalau mau kalian jual, ini hanya yang bisa apa? Yang bisa nerima hanya user King, nggak bisa di user lain. Tapi kalau masih standar seperti ini ya Suzuki, ini nanti bisa diterima dari berbagai user lain. Jadi misal mau diterima King bisa, mau diterima di Suzuki bisa, mau diterima di Honda juga bisa seperti itu. Nah, tinggal nanti di PNP kan sendiri. Tapi posisi peleknya kan masih standar seperti itu, masih bawaan pabrik seperti itu bosku ya. Jadi tidak ada yang dirusak sama sekali. Nah, itu untuk jangka waktu ke depan. Lalu untuk masalah harga ya,
Harga velg ini ya, ini kan harganya hampir 2 juta ya, hampir 2 juta. Sedangkan piringan itu berapa ya? Mahal-mahalnya piringan ori berapa lah? Dibandingkan dengan velgnya ini kan mahal velg ini. Jadi kalau dibilang eman-eman ya eman-eman velgnya daripada piringannya. Kalau piringannya nanti ini kalau misalkan kalian udah bosen nanti dipasang lagi atau ganti yang baru kan nggak terlalu banyak untuk budget pembeliannya. Apalagi kalau piringan kalian hanya variasi seperti itu. Kalau yang ori iya seberapa lah maksudnya mahalnya antara piringan dengan velg itu masih mahal velgnya ya seperti itu. Tapi nanti kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Kalian mau pakai yang pengerusakan pertama yang ini yang piringan atau mau pakai yang dirusak velgnya. Itu sesuai dengan request kalian. Jadi nanti kalau kalian mau piringannya, kalau mau piringannya ya nanti yang tak rusak piringannya. Oh, velgnya ya nanti yang dirusak velgnya, kita yang rusak. Kalau yang piringannya kalian sendiri nanti bisa kalian gerinda di rumah. Seperti itu ya. Untuk komplitannya yang lain masih seperti biasa. Iya, masih seperti biasa. Terus, oh ya ini kelupaan. Kalau yang dirusak velgnya, ini nanti kan yang rusak kita. Itu nanti juga masih dapat plendes lagi. Nah, plendesnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini nanti diplendesin lagi, baru piringannya yang air king, yang cekung itu bisa masuk. Ya, seperti itu. Jadi tetap sama-sama pakai plendes, cuma plendesnya beda. Plendesnya pakai yang kayak gini kalau yang velg yang dirusak. Kalau yang piringannya yang dirusak, plendesnya seperti ini. Ya. Jadi sama-sama pakai plendes. Kalau aku boleh milih, rekomendasi mending yang ini. Piringannya yang dirusak. Ya, seperti itu. Masih tetap aman, masih tetap modis ya. Harganya juga masih terjangkau kalau piringan dibandingkan dengan velg. Terus jangka panjangnya juga ini velg masih utuh, masih standar. Jadi kalau kalian mau jual, purna jualnya juga masih bagus karena bisa diterima di berbagai merek motor ya, seperti itu. Oke, jadi ada dua cara, kesimpulannya ada dua cara, bisa kalian terapin sendiri, nanti bisa kalian request ke kita ya, seperti itu. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Pokoknya seperti itu tadi ya bosku ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Udah 15 menit ini. Tetap jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Agar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik buat kalian semuanya. Oke, terima kasih dan salam Just Pulang.